tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tidak punya kekuatan hidup di dalam dunia ini, dan kami akan kehilangan arah jika kami tidak dipenuhi dengan firman Tuhan. Kami akan menjadi terhilang jika Tuhan tidak menjaga kami di dalam anugerah-Mu, dan kami akan menjadi hidup tanpa arah dan tujuan jika firman-Mu tidak menjadi landasan, pedoman, penuntun bagi hidup kami. Maka berbelas kasihanlah ya Tuhan pada saat ini, supaya saat kami membaca firman-Mu dan saat kami mendengarkan penjelasannya, Tuhan membuka pikiran kami, mencerahkannya, mengiluminasikannya, dan memberi kami pengertian, termasuk Tuhan melembutkan hati kami untuk bukan hanya mengerti firman-Mu, tapi menerimanya sebagai kebenaran. Dan ketika kami melangkahkan kaki kami keluar dari tempat ini, firman itu juga yang terlihat di dalam bagaimana kami hidup tiap-tiap hari. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Sucikanlah kami supaya kami layak duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan pengajaran yang suci dan kudus dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengawali pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebuah perikop tentang penampakan diri Yesus pasca kebangkitan kepada murid, tetapi terutama yang paling dominan di dalam narasi itu adalah Thomas. Kalau sudah temukan, silakan perhatikan Alkitab Bapak Ibu, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-muridnya berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini kalau kita mau bagi berdasarkan alur pikirnya, maka kita bisa membagi perikop ini menjadi 3 bagian. Sekali lagi, kalau kita mau membagi perikop ini berdasarkan alur pikirnya, maka kita bisa membagi perikop ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat 24 sampai dengan ayat 25 itu bicara tentang Thomas
si peragu atau keraguan Thomas. Kemudian ayat 26 sampai dengan ayat 28 itu bicara tentang pertobatan Thomas. Kemudian ayat 29 sampai dengan ayat 31 itu bicara tentang pelayanan Thomas dan para murid yang lain. Jadi ada 3 pokok pikiran yang kita bisa lihat di dalam perikop ini. Keraguan Thomas, kemudian pertobatan Thomas, dan pelayanan Thomas. Nah, kita akan merenungkan perikop ini di bawah 3 pokok pikiran itu. Sekadar mengingatkan konteksnya, peristiwa ini terjadi setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini terjadi 8 hari kemudian setelah mereka memberitahu Thomas bahwa mereka, para murid yang lain, termasuk para perempuan itu, telah melihat Yesus menampakkan diri dan kubur itu telah menjadi kosong. Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan karena Thomas tidak percaya, maka cerita ini mendapatkan logiknya, mendapatkan pengertiannya, atau kita bisa melihat cerita ini menjadi masuk akal. Kenapa di dalam cerita ini Yesus fokus untuk menangani ketidakpercayaan Thomas? Nah, itu adalah konteksnya. Jadi berdasarkan konteks itu, mari kita mulai melihat 3 pokok pikiran yang tadi sudah saya kemukakan. Kita mulai dengan keraguan Thomas atau Thomas si peragu. Nah, kita harus ingat bahwa teks ini tidak bicara tentang segala macam keraguan. Di dalam dunia ini banyak orang tidak percaya kepada Yesus atau tidak percaya kepada iman Kristen dengan banyak alasan. Banyak alasan orang menjadi ragu bahwa iman Kristen adalah kebenaran. Salah satunya keraguan berdasarkan filsafat materialisme. Orang yang percaya akan filsafat materialisme berpikir bahwa tidak ada yang namanya hal-hal spiritual. Tidak ada yang namanya Tuhan. Semua yang disebut dengan kenyataan atau realitas itu adalah hal-hal yang dapat dilihat, dapat disentuh, dapat diobservasi, dan dapat diverifikasi. Artinya, yang disebut dengan kenyataan itu hanya ruang, kemudian hal-hal yang bisa kelihatan dan bisa disentuh dan dapat dites, dapat diobservasi berdasarkan panca indera. Jadi hal-hal yang tidak kelihatan, apalagi yang namanya Tuhan, tidak masuk dalam kategori-kategori itu, maka Tuhan tidak ada. Itulah sebabnya mereka ketika mendengarkan orang Kristen bicara tentang Tuhan, apalagi bicara tentang kebangkitan, filsafat materialisme itu langsung menjadi defeater belief. Langsung menjadi sebuah presuposisi yang menghancurkan pemberitaan bahwa Tuhan itu ada dan bahwa ada kebangkitan tubuh. Ada juga keraguan yang muncul di dalam diri orang, bukan karena dia menganut filsafat materialisme, tapi karena alasan psikologis. Saudara-saudara sangat mudah menjadi sinis, menjadi pesimis ketika saudara sedang kelelahan. Kita semua mengalami itu. Waktu kita sedang kelelahan, kita cenderung untuk menjadi sangat gampang marah dan sangat gampang melihat segala sesuatu itu menjadi negatif. Nah, orang-orang yang mengalami banyak sekali tekanan hidup, yang mengalami banyak sekali kesusahan, dan hanya ada sedikit orang yang mau ada di dekat mereka untuk duduk dan mendampingi mereka melewati hari-hari yang menyusahkan itu, cenderung untuk berpikir bahwa kamu mau bicara tentang Tuhan apa? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia tidak urus kesusahan saya? Jadi ketika kamu bicara tentang Tuhan, bicara tentang Yesus, bicara tentang kebangkitan, bicara tentang the gospel, bicara tentang Injil, yang saudara dapatkan adalah sinisme, yang saudara dapatkan adalah doubt, keraguan. Kenapa mereka sinis? Kenapa mereka pesimis? Kenapa mereka tidak melihat bahwa iman Kristen itu masuk akal? Karena alasan psikologis.
Jadi jangan mengecilkan hal-hal semacam itu. Itu sebabnya di dalam pelayanan, dan saya kira GKSI Jemaat Anugerah Batam harus memberi perhatian juga terhadap hal-hal itu. Utamakan pendekatan personal, persuasif terhadap orang-orang yang kita layani. Karena sangat mungkin mereka tidak cukup canggih nalarnya untuk menganut filsafat materialisme sehingga mereka menolak iman Kristen. Tapi alasan-alasan personal, alasan-alasan psikologis. Kemudian orang juga menjadi ragu terhadap iman Kristen. Mungkin bukan karena alasan filosofis, mungkin bukan karena alasan psikologis, karena tekanan hidup, tapi karena dia hidup dalam dosa tiap-tiap hari dan dia menikmati itu. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa yang mematikan iman adalah dosa. Orang-orang yang tidak berjuang melawan dosa dan tidak berjuang melawan godaan untuk berdosa, melakukan itu kemudian menikmati itu dan menjadikannya sebagai gaya hidup, lama kelamaan mereka akan tiba pada satu titik. Kita bisa membayangkan itu. Mereka akan tiba pada satu titik di mana mereka melihat muka mereka di cermin, kemudian berkata kepada dirinya, saya tidak percaya itu semua omong kosong. Jauh lebih enak dan jauh lebih nikmat menikmati hidup yang begini ketimbang mempercayai segala macam rubis itu, segala macam omong kosong itu. Itu bukan karena dia punya cara berpikir nalar, argumen yang canggih, sehingga dia tiba pada konklusi berdasarkan premis-premis yang ketat bahwa Tuhan tidak ada. Bukan juga karena dia mengalami banyak sekali tekanan dalam hidup. Mungkin saja dia berkelimpahan, mungkin saja dia bergelimang uang dan harta. Tapi karena gaya hidup berdosanya itu, dia tiba pada kesimpulan, jauh lebih enak hidup begini daripada kamu percaya Tuhan yang bilang kamu tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Artinya keputusannya untuk menolak atau meragukan iman Kristen itu bukan dihasilkan oleh satu proses thinking, proses berpikir yang canggih dan rasional, tapi merupakan hasil dari 10.000 keputusan-keputusan kecil, dan semuanya itu buruk dan jahat dan berdosa di mata Tuhan. Jadi berhati-hati dengan dosa-dosa kecil yang dinikmati di dalam hidup ini, karena Alkitab mengajarkan dosa membunuh iman. Nah, yang kita baca di sini di dalam ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25 itu bukan keraguan filosofis, bukan keraguan psikologis, bukan juga karena Thomas ini orang yang hidup dan menikmati dosa, bukan. Tentu saja kita tahu kita semua orang berdosa, tapi bukan itu poinnya. Lalu jenis keraguan apa yang ada di dalam diri Thomas yang kita baca di dalam teks ini? Saudara, yang kita baca di dalam teks ini, Thomas meragukan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian karena ada semacam religious disappointment, kekecewaan religius. Bagaimana kita tahu itu? Saudara-saudara, para murid sepanjang pelayanan Yesus 3,5 tahun berjalan hidup bersama dengan para murid siang malam, berkali-kali mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak sengsara, menderita, mati dan bangkit di Yerusalem. Berkali-kali. Bahkan kalau saudara hanya baca Markus pasal 8 sampai pasal 10 saja, sebanyak 3 kali Yesus mengulangi prediksi itu, mengulangi nubuat itu, bahwa tidak lama lagi dia akan pergi ke Yerusalem, menanggung sengsara, menderita, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi apakah murid-murid itu percaya? Tidak. Mereka tidak percaya. Bahkan saudara ingat peristiwa terkenal di Kaisarea Filipi waktu Yesus bicara tentang kematiannya di Yerusalem. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, kiranya itu dijauhkan Tuhan dari engkau. Mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Bukan karena mereka tidak percaya Yesus itu Mesias. Mereka percaya Yesus itu Mesias. Itulah sebabnya mereka mengikuti Yesus. Yang mereka tidak percaya adalah, kok bisa ada Mesias yang mati? Mesias yang mati bagi seorang Yahudi
pada abad pertama itu tidak terdengar menarik. Mereka menginginkan Mesias yang datang, mencabut pedang, kemudian ajak semua orang, ayo ikut saya, kita pergi kalahkan Romawi. Ada di medan pertempuran, kita fight sampai titik darah penghabisan dan kita akan menang. Itu Mesias yang mereka inginkan. Jadi Mesias yang menderita, Mesias yang mati, apalagi bangkit dari kematian, itu disgusting di telinga mereka. Tidak enak di telinga mereka. Orang-orang Yahudi percaya akan kebangkitan. Misalnya orang-orang Farisi, orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Orang-orang Farisi itu percaya akan kebangkitan tubuh, tapi tidak sekarang. Nanti pada akhir zaman. Itu saudara bisa baca di Yohanes pasal 11. Ketika Yesus bertanya kepada saudara Lazarus, Lazarus sudah mati, apakah engkau percaya bahwa aku berkuasa membangkitkan saudaramu? Aku percaya nanti dia akan bangkit pada hari-hari terakhir. Jadi meskipun mereka percaya ada kebangkitan, tapi mereka tidak percaya bahwa kebangkitan itu adalah realitas yang sekarang dan di sini, maksudnya saat itu. Dan orang-orang seperti Thomas ini, mereka datang dan mengikuti Yesus. Mereka percaya bahwa mereka bisa bersandar, menaruh semua harapan mereka kepada orang yang satu ini. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara menaruh semua kepercayaan saudara kepada seseorang. Saudara tidak berkedip, dia ngomong apa saudara percaya. Saudara menaruh, membuang hidup saudara ke tangan orang ini. Saudara keras dia dengan segenap jiwa dan ragam. Tapi kemudian saudara melihat bahwa kepercayaan saudara itu berakhir sia-sia. Saudara-saudara, pada momen ketika Yesus menghembuskan nafas terakhirnya di atas kayu salib itu adalah momen yang menghapuskan semua hope dari para murid. Mereka tidak duduk dan berkumpul, wah kami tidak sabar menunggu hari Minggu Yesus akan bangkit. Tidak, mereka menjadi kocar-kacir. Bahkan saudara baca di Lukas pasal 24, 2 orang yang berjalan ke Emmaus itu apa? Mereka berjalan dalam keputusasaan. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka saja, mereka tidak mengenali Yesus. Mereka kehilangan harapan. Mereka merasa telah kehilangan segala-galanya setelah menaruh semua harapan mereka kepada Yesus. Dan Yesus mati sia-sia menurut mereka di atas kayu salib. Jadi Thomas bilang, saya tidak akan terjebak pada trust yang sama lagi, pada rasa percaya yang sama lagi. Saya sudah pernah kasih rasa percaya saya seluruhnya kepada dia, dan dia mengecewakan saya dengan cara mati di atas salib itu. Dan sekarang kamu datang dengan omong kosong bahwa dia bangkit dari kematian. Saya baru mau percaya kalau saya bisa melihat langsung dia dan menaruh tangan saya di bekas lubang paku itu dan bekas tombak di lambungnya itu. Saya tidak akan terjebak dengan kepercayaan delusional yang sama lagi. Jadi ada satu deep religious disappointment, satu kekecewaan spiritual yang sangat dalam. Thomas bukan tidak percaya Tuhan itu ada. Thomas bukan tidak percaya bahwa Yesus bisa bangkit dari kematian. Tapi Thomas sedang mengalami kekecewaan religius karena dia pernah menaruh harapannya bahwa Mesias yang satu ini tidak akan mengalami kematian yang mengenaskan semacam itu, karena dia tahu kematian adalah akhir dari semua harapan untuk melakukan apapun di dalam dunia ini. Artinya Thomas ingin bilang begini, kalau kamu mau meyakinkan saya, kasih saya satu bukti yang tidak ada cara lain untuk menolak itu. Saya harus tahu, percaya, dan melihat bahwa benar-benar dia bangkit dari kematian. Tapi kalau kamu cuma bilang, dia menampakkan dirinya di situ, dirinya di sana, itu mungkin saja hantu. Atau kamu sedang berhalusinasi, melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada di dalam kenyataan. Thomas menuntut bukti semacam itu. Sebuah bukti yang dia tuntut karena lahir dari deep religious disappointment, satu kekecewaan religius yang sangat dalam. Dan terhadap keraguan itu, ayat 26 sampai dengan ayat 28 mencatat turning point, titik balik dari Thomas si peragu
menjadi Thomas yang bukan hanya bertobat, tapi juga mendeklarasikan sebuah pengakuan iman yang hari ini menjadi fondasi dari persebaran Injil Kristus ke seluruh dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam, damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ho kuriosmu kai ho teosmu." Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, saudara-saudara, pengakuan iman Thomas di ayat yang ke-28 itu telah ditafsirkan dengan banyak cara, khususnya oleh para bidat, para pengajar sesat, seperti para saksi Yehova dan para penganut Arianisme. Beberapa waktu lalu saya berdebat dengan seorang Arian bernama Beni Irawan, dan saya menggunakan teks ini untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia bilang begini, Thomas itu tahu bahwa Yesus, dia bukan ngomong itu kepada Yesus, tapi ngomong itu kepada Bapa. Jadi Thomas memang mengungkapkan pengakuan imannya, tapi pengakuan iman itu bukan mengenai Yesus, tapi mengenai Bapa. Artinya dia mengaku imannya bahwa Bapa adalah Tuhan dan Allah karena telah membangkitkan Yesus dari kematian. Tapi ada satu masalah utama dari penafsiran itu mengenai pandangan tersebut. Kalau saudara baca di ayat 28, Thomas menjawab dia. Dia di situ siapa? Yesus. Thomas tidak bicara kepada Bapa, tapi Thomas bicara kepada Yesus. Jadi pengakuan iman itu harus ditujukan kepada Yesus di dalam konteks itu. Kamu tidak bisa menjelaskan teks ini bahwa Thomas bicara kepada Bapa ketika Thomas bicara kepada Yesus. Menafsirkannya demikian berarti membuat semua kata-kata dan linguistik dan bahasa menjadi meaningless, menjadi tidak bisa dipercaya lagi punya arti. Karena sekarang orang bisa kasih arti apa saja. Ketika teksnya bilang Thomas berkata kepada Yesus, kamu merasa punya alasan untuk percaya bahwa Thomas bukan bicara kepada Yesus, Thomas bicara kepada Bapa. Jadi tafsiran itu tidak akan berhasil, karena jelas di dalam teks ini Thomas menunjukkan kata-kata ini kepada Yesus. Itu jelas. Kedua, Muslims termasuk juga para saksi Yehova menggunakan cara menafsir yang lain untuk mencoba merelatifkan pengakuan iman Thomas akan ketuhanan Yesus di sini. Mereka bilang begini, itu Thomas cuma kaget aja kok, sama seperti orang kalau kata orang Kupang kilik pinggangmu, kamu kaget, ya Tuhan, ya Allah, begitu kan. Jadi itu hanya ungkapan kaget. Kok bisa ya dia ada di sini begitu? Kok bisa ya dia hidup lagi? Ya Tuhan, ya Allah, kira-kira begitu. Jadi itu hanya ungkapan kaget. Itu menurut para penafsir Muslim, termasuk juga para sejumlah penganut saksi Yehova. Tafsiran itu juga tidak benar karena dua alasan. Pertama, Thomas ini seorang Yahudi, dan seorang Yahudi tidak akan kaget kemudian mengucapkan secara sembarangan kata-kata seperti yang dikemukakan Thomas di sini. Ingat, di dalam Perjanjian Lama, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mereka tidak akan mengungkapkan gaya kaget model begitu. Itu adalah gaya kagetnya orang Rote, orang Batak, orang Nias, dan orang Indonesia. Tapi bukan gaya kagetnya orang Yahudi pada abad pertama. Yang kedua, kalau memang Thomas kaget di sini, ungkapan kaget di sini, ada satu kata kecil yang membuat tafsiran itu tidak menjadi masuk akal. Kalau kita kaget, kita akan bilang begini, ya Tuhan, ya Allah. Tapi tidak mungkin kita akan bilang begini, ya Tuhan dan ya Allahku. Gak mungkin.
Jadi kata dan di situ membuat tafsiran itu menjadi tidak mungkin. Karena you tidak kaget kemudian you sambung dua kata seru itu, Tuhanku dan Allahku, dengan kata sambung dan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, kalau begitu, apa maksud Thomas ketika menyatakan ho kuriosmu kai ho teosmu? Tidak mungkin berarti lain. Thomas mengaku imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab ekspresi yang persis sama, Allahku dan Tuhanku, itu digunakan di dalam perjanjian lama. Mazmur pasal 35 ayat 23, pemazmur bilang, belalah perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Itu adalah ekspresi yang eksklusif, hanya boleh digunakan untuk Tuhan. Sebagai seorang Yahudi, ngerti perjanjian lama, ngerti imannya, ngerti Tanakh, Thomas tahu ekspresi ini adalah ekspresi untuk Yahweh. Dan kalau dia mengaku Yesus adalah kurios dan teos, ho kuriosmu kai ho teosmu, maka itu tidak mungkin berarti lain. Itu harus berarti Thomas mengaku imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang sudah memperkenalkan diri di dalam perjanjian lama. Bahkan sebenarnya pengakuan iman ini merupakan klimaks dari narasi Injil Yohanes yang menutup narasi keseluruhan Injil Yohanes. Saudara ingat Yohanes pasal 1 ayat 1? Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai apa? Dan firman itu adalah Allah. Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Allah. Dan Thomas di akhir dari Injil ini mengungkapkan deklarasi iman, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Thomas bertobat dari keraguannya dan mengaku imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ayat 29 sampai dengan ayat 31 adalah poin terakhir dari narasi ini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun tidak percaya. Dan seterusnya nanti akan kita baca ayat 30-31. Tapi saudara-saudara, banyak orang salah paham dengan apa yang dimaksudkan di dalam ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun tidak percaya. Menurut saudara-saudara itu apa maksudnya? Apakah maksudnya adalah begini? Shut up, jangan banyak tanya, jangan banyak ngomong, percaya aja. Begitu. Seakan-akan iman Kristen itu, kamu boleh percaya apa saja, yang penting namanya percaya. Kamu percaya, tidak usah banyak ngomong kamu, diam kamu. Seakan-akan oke lah, Thomas sudah melihat dan sudah percaya, tapi adalah lebih baik tidak perlu melihat, tapi percaya aja. Tidak, itu bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Sebab apa? Sebab iman Kristen itu dasarnya adalah kebenaran. Tuhan tidak menyuruh kita hanya percaya aja. Meskipun yang kamu percaya itu tidak benar, tidak apa-apa, yang penting percaya aja, shut up dan percaya. Kalau tidak, saya kutuk kamu. Dasar dari faith, dari iman adalah truth. Artinya, iman Kristen itu adalah iman yang benar karena kebenaran dari objek iman itu sendiri. Kalau objeknya salah, tidak peduli seberapa kuat kamu percaya, itu salah. Saudara-saudara, katakan saja begini. Saudara percaya bahwa ada Tuhan di batu besar itu. Dan saudara percaya sungguh-sungguh. Saudara percaya dengan segenap jiwa raga saudara. Bahkan dibunuh pun saudara tidak mau melepaskan kepercayaan itu. Itu percaya bukan? Percaya. Tapi apa yang membuat percaya yang demikian menjadi sesuatu yang absurd, yang tidak masuk akal, yang hanya layak untuk diolok? Kenapa? Karena tidak didasarkan atas objek. Objek imannya itu tidak truthful, tidak benar. Iman Kristen tidak begitu.
Kita tidak boleh percaya apa saja. Yang harus kita percayai, yang harus kita imani adalah iman yang objeknya itu benar, yang kontennya, isinya itu benar. Dan karena itu, iman yang objeknya tidak benar harus ditolak sebagai kesalahan dan harus ditolak sebagai ajaran sesat. Itu iman Kristen. Jadi Yesus pasti tidak bermaksud bahwa kamu sebaiknya tidak usah lihat apa-apa, tidak perlu bukti kamu, tidak usah bicara bukti. Kalau kamu mau percaya, percaya aja begitu. Bukan itu maksud Yesus. Lalu apa maksud Yesus di ayat yang ke-28? Maksud Yesus di situ itu harus dikaitkan dengan ayat 30, ayat 31. Karena ayat 30-31 bicara tentang kelanjutan dari pemberitaan Injil. Orang-orang yang hidup setelah Yesus naik ke surga, setelah para rasul, apakah mereka melihat bukti yang sama seperti yang dilihat oleh Thomas? Tidak. Apakah mereka langsung berjumpa dan bertutur kata dan bercakap-cakap dan melihat langsung Yesus? Tidak. Apakah mereka langsung melihat bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan dalam rupa lidah-lidah api di Yerusalem pada hari raya Pentakosta? Apakah mereka langsung melihat itu? Tidak. Saudara dan saya yang sekarang ada duduk di sini sekarang menjadi orang Kristen, bahkan kita sebagian besar di antara kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Apakah kita melihat bukti seperti yang dilihat oleh Thomas dan para rasul yang lain? Tidak. Berbahagialah kita yang tidak melihat seperti itu, tetapi kita percaya. Bukan karena tidak pernah ada bukti, justru karena sudah pernah ada bukti yang langsung dilihat oleh para rasul, para murid, termasuk Thomas. Dan karena itu kita yang hidup setelah ini, setelah pemberitaan, setelah masa hidup para rasul, berbahagialah kita yang percaya, meskipun kita tidak ada di sana pada abad pertama, dan bersama dengan Thomas mencucukkan jari kita ke bekas lubang paku itu dan bekas tombak di lambung Yesus. Dan karena itulah maka Yohanes menyatakan memang masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercatat di sini, artinya bukti-bukti ini, semua yang dicatat di dalam Injil ini dimaksudkan sebagai testimoni yang terpercaya dan yang handal, bahwa iman pemberitaan Injil, konten dari pemberitaan Injil itu tidak omong kosong, tapi didasarkan atas bukti-bukti yang nyata. Dan ada orang-orang yang menyaksikannya persis. Salah satunya seperti Thomas, atau misalnya seperti yang dikemukakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15. Lebih dari 500 saudara menyaksikan itu, dan beberapa diantaranya masih hidup. Artinya kalau kamu tidak percaya, pergi tanya mereka. Dan itulah sebabnya Paulus berkata seperti di dalam nats pembimbing kita tadi, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, dan sia-sialah kita menjadi percaya. Jadi pemberitaan Injil didasarkan atas bukti-bukti yang jelas, yang nyata, yang bukan hasil rekayasa, bukan hasil halusinasi, tapi yang bisa diverifikasi. Dan karena itu semua bukti-bukti itu dicatat sekarang, supaya meskipun kita tidak langsung melihat seperti Thomas melihat Yesus, kita tidak langsung ada di sana seperti para murid ada di sana dan melihat Yesus bangkit dari kematiannya, tapi kita percaya bahwa testimoni mereka benar, bahwa kesaksian mereka benar. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan berdasarkan percaya itu, kita memberitakan Injil, supaya semua orang yang tidak melihat bersama dengan kita juga menjadi percaya bersama dengan kita bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, dari perenungan itu ada beberapa pokok aplikatif yang bisa kita tarik. Pertama, tidak ada satupun agama di dunia ini, betul-betul tidak ada,
Saya sudah 21 tahun menghabiskan waktu saya untuk studi teologi. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mendasarkan fundamental, pokok utama pemberitaannya pada bukti-bukti historikal yang bisa diverifikasi. Tidak ada. Itu sebabnya kalau saudara tanya seorang Buddha, Pak, kalau Buddha itu tidak ada, misalnya, apakah itu akan mempengaruhi imanmu? Oh, tidak. Karena fundamental dari imannya tidak bergantung pada kesejarahan dari eksistensi Buddha. Kalau saudara tanya seorang Hindu, kalau Brahma, Siwa, dan Wisnu itu tidak ada, apakah itu akan mempengaruhi imanmu? Tidak. Karena fundamental, pokok utama dari iman seorang Hindu itu tidak didasarkan atas kesejarahan eksistensi dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Tapi coba tanya seorang Kristen, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, apakah itu akan mempengaruhi imanmu? Paulus bilang, kami adalah pendusta, para rasul adalah pendusta, iman Kristen adalah pendusta. Dan itu membuktikan satu hal, kalau Yesus itu fake, kalau Yesus itu palsu, dia akan bilang begini, saya akan bangkit, tapi bangkit secara spiritual. Nah, kalau spiritual siapa yang bisa lihat? Siapa yang bisa cek? Jadi bergantung kamu mau percaya atau enggak kan? Atau saya akan bangkit secara metafora? Tidak, Yesus bangkit secara fisikal, secara tubuh. Tubuhnya bangkit dari kematian, dan itu berarti orang harus bisa buktikan itu. Dan kitab-kitab Injil mencatat bukti semacam itu. Itulah saja Paulus bilang, kalau Yesus tidak bangkit tubuhnya dari kematian, kamu dan saya ini adalah orang-orang yang sangat patut dikasihani. Ngapain kita duduk di sini? Mendingan kita ada di kafe-kafe sana. Tapi karena Yesus bangkit dari kematian, maka iman Kristen adalah iman yang bukan hanya layak dipercayai, tapi layak diberitakan kepada seluruh dunia. Kedua, ada banyak cara Tuhan menangani keraguan kita. Mungkin kita tidak seperti Thomas yang kita mengalami keraguan terhadap iman kita karena deep religious disappointment, kekecewaan religius. Mungkin kita mengalami disappointment, kehilangan semangat untuk jadi Kristen dan jadi Kristen udahlah, atau kehilangan semangat, kehilangan api untuk melayani Tuhan karena banyak kekecewaan yang kita alami. Atau karena proses berpikir kita yang menjadi kacau, atau karena kondisi psikologis kita yang tidak ada dalam kondisi terbaiknya, sehingga kita mulai berpikir untuk lebih baik saya jualan pulsa aja lah daripada saya terus jadi hamba Tuhan. Ini apa ini? Kerja apa ya? Saudara, apapun itu, Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menangani keraguan kita. Kita tidak membatasi cara Tuhan. Kalau Tuhan mau menangani keraguan saya, harus sama seperti Thomas. Dia harus muncul di depan saya dengan wajah yang berkilat. Kalau dia tidak muncul di depan saya tidak mau percaya pada dia. Ada banyak cara Tuhan menangani keraguan orang. Kalau Tuhan berkenan memanggil seseorang untuk menjadi miliknya dan meneguhkan dia untuk menjadi hambanya, ada banyak cara Tuhan menangani keraguan seseorang. Dan cara-cara semacam itu ada di dalam hikmat dan bijaksananya. Jadi kalau kita sedang ada di dalam keraguan, apakah keraguan mengenai panggilan kita? Keraguan mengenai identitas kita sebagai orang Kristen? Keraguan mengenai apakah saya akan meneruskan ini atau itu atau tidak, atau stop sampai di sini? Berlutut kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau punya banyak cara menangani keraguan saya. Saya tidak lagi punya alasan untuk melihat sisi baik dari apa yang saya kerjakan sekarang atau yang saya gumuli sekarang. Tapi kalau memang ini baik dan Tuhan mau saya kerjakan ini, tangani keraguan saya, kasih saya iman lagi, trust lagi, dan kasih saya kekuatan untuk berjalan. Saudara, keberhasilan itu tidak bergantung pada situasi.
tapi bergantung pada seberapa kuat Tuhan menyertai saudara, memegang tangan saudara, dan memimpin langkah saudara. Dan itu diperlukan satu relasi yang intim dan satu kejujuran spiritual di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah pada waktunya. Memulai GKSI ini kita baru beberapa orang sekarang. Tapi kalau Injil yang murni diberitakan di sini, firman Tuhan yang murni diberitakan di sini, jangan terintimidasi dengan jumlah. Apa gunanya mengumpulkan ribuan orang, ratusan orang, tapi hanya mengumpulkan mereka untuk hal-hal yang tidak berdasarkan pada pemberitaan Injil yang murni. Ketika Yesus mengguncang dunia dengan ajarannya, hanya dibutuhkan 12 orang, kurang 1 orang Yudas plus Matias, tapi Matias tidak kedengaran. 12 orang, dan sampai sekarang mayoritas penduduk dunia ini adalah pengikut Yesus Kristus. Sebuah gerakan yang besar itu seringkali tidak membutuhkan banyak orang, tapi sedikit orang dengan komitmen yang sangat besar. Dan yang terakhir, pekabaran Injil, pemberitaan firman itu harus didasarkan atas doktrin yang benar. Harus. Banyak gereja hari ini tidak lagi peduli dengan doktrin. Yang mereka pedulikan adalah naik ke mimbar, cerita-cerita hal-hal yang enak, kesaksian-kesaksian yang enak, lalu jemaat, oh puji Tuhan, lalu mereka pulang membawa kesan yang salah mengenai iman Kristen, seakan-akan bahwa kalau percaya Yesus semuanya beres. Kita simsalabim, kemudian langit yang mendung menjadi cerah, hujan yang lebat menjadi teduh, dan badai dan gelombang menjadi tenang kembali. Saudara, itu bukan iman Kristen. Itu adalah Injil setan yang dikabarkan dari neraka melalui utusan-utusan setan untuk mengacaukan dan membingungkan orang-orang Kristen. Pemberitaan firman dan gereja yang benar harus didasarkan atas Injil yang murni, doktrin yang benar. Dan doktrin yang benar itu kita dapatkan di mana? Di dalam firman Tuhan. Salah satu pilar dari iman Kristen adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Hari ini banyak sekali berseliweran ajaran-ajaran sesat di luar sana. Para saksi Yehova, para Arianisme, para bidat, Oneness Pentecostalism, Mormonisme, macam-macam, Rabbinic Judaism, macam-macam. Tapi Injil Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan di GKSI ini harus tetap merupakan Injil yang murni. Dan Injil yang murni inilah yang akan tetap bertahan, mempertahankan eksistensi gereja ini, keberadaan gereja ini sebagai gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kiranya kita terus mengingat, menyerap, merenungkan, dan membawa pengajaran firman Tuhan ini ke dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa.